Yesus, Engkau hebat, tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat, tak ada yang seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selamatkan hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat, tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat, tak ada yang seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selamatkan hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tak ada yang seperti Engkau. Tak ada yang seperti Engkau. Tak ada yang seperti Engkau. Shalom adik-adik. Selamat Selamat hari hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online GKKD Kings Generation. Siapa yang hari ini tidak sabar untuk ibadah? Ayo, semuanya pasti sudah bersemangat untuk ibadah. Amin. Amin. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Setuju? Setuju, Kakak. Oke, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Silakan Kakak Milka. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan Amin. Yes. Kak, kita mau memuji Tuhan. Yes. Kita mau, kita mau tanya dulu adik-adik ya. Ya, benar. Siapa di sini yang kalau dipanggil mamanya tidak menyaut? Kayaknya nyaut semua ya Kak ya? Iya, nyaut semua dong. Semuanya Atau- dengar-dengaran Kakak. Atau pura-pura tidak mendengar ya? Semuanya dengar-dengaran. Semuanya Kakak. dengar-dengaran. Oke, kita mau akan pujian. Dengar dia panggil nama Yes. saya. Yes. Yes, hari ini Tuhan Yesus memanggil engkau. Dia mau memanggil engkau menjadi muridnya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh
saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yes, Tuhan Yesus mengasihimu dan mengasihi kakak. Amin. Amin. Yeay. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong kakak. Oke, kita mau angkat pujianku istimewa. Lagu ini mengatakan kita adalah anak-anak istimewa. Kita adalah anak-anak yang spesial. Kita Yes. adalah anak-anak yang berharga di mata Amin. Tuhan. Yes, Tuhan. Mari kita mau angkat pujianku istimewa. Yes. Istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebat.
adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita mau doa persembahan. Kita mau siapkan persembahan yang terbaik, kita mau berikan kepada Tuhan. Jangan lupa persembahannya boleh dititip ke mama papanya. Kita mau satu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih buat mama papa kami. Tuhan sudah memberkati mama dan papa kami. Terima kasih. Kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus yang berkati. Biar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di mana Tuhan tempatkan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yes, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita bukan orang-orang sembarangan, amin. Kita dipilih Tuhan, kita mau dipakai sama Tuhan untuk menjadi pekerjanya Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, amin. Yes. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya hidup amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yes, Kita pekerja Kristus yang mulia. amin. Yes. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yes. Amin. Kita bukan orang-orang sembarangan, amin. Yes, Kita amin. orang-orang yang dipilih Tuhan, kita mau Amin. dipakai Tuhan menjadi Yes. pekerjanya Tuhan, amin. Amin. Yes. Haleluya. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu rancangan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Bahwa kami mengerti isi hatinya Tuhan. Ini setiap kami mau dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes.
Biar hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Biar hidup kami hidup yang memenuhi panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, kami orang-orang yang jadi bukti kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan, yes Tuhan, Kau sempurna dalam setiap janji-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dengan kami Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, mujizat menyertai setiap kami Tuhan. Sertai tiap langkahku. Kau bersama dengan kami. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tambahku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Damai di sini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kita semua duduk baik, duduk tenang. Tidak ada lagi yang main, tidak ada lagi yang mondar-mandir. Kita fokus dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Sungguh Tuhan, hati kami bersuka cita karena Engkau. Kami mau dengar firman Engkau. Kami mau dengar Engkau berbicara kepada kami. Tuntun setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami mengerti isi hati Engkau. Ajari kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kakak Damai mau tanya sama kalian. Bagaimana keadaannya? Wah, pastinya luar biasa.
Yes. Nah, bagaimana sekolah kalian? Wah, kakak banyak dengar ada yang mulai eh ke sekolah ya. Pembelajaran tatap muka. Wow, tetap prokes ya adik-adik, tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman kalian? Wah, pasti rindu ya, pasti seneng banget ketemu dengan teman-temannya, seneng banget ketemu dengan gurunya. Nah, adik-adik, kalau kita melihat sekolah, pasti kita lihat sekelilingnya ya. Udah bagaimana keadaan sekolah kita? Lapangannya, keadaan ruangan kelasnya, terus kita lihat ada papan tulisnya, tanaman yang kalian mungkin kalian kasih kepada sekolah, kalian bawa ke sekolah. Wah, pastinya kalian rindu sekali. Nah, tetap berdoa adik-adik, tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga apa yang pemerintah sampaikan kepada kita untuk kita tetap sehat ya. Nah, kalau bicara tentang sekolah, nah ada guru dan ada murid-muridnya. Kakak Damai juga seorang guru. Kakak Damai juga memiliki murid-murid. Cuman satu? Bukan, dua, ada sekitar 15. Nah, mungkin di sekolah kalian masing-masing berbeda dalam satu kelasnya. Ada yang 10 muridnya, ada yang 20 muridnya, mungkin ada juga yang hanya 5. Oh, tidak apa-apa. Kita tetap belajar ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau hari ini bicara tentang sekolah, guru dan murid, Kakak Damai juga mau kasih tahu, Tuhan Yesus juga memiliki murid loh. Iya, benar sekali. Kalau ditanya ada berapa muridnya Tuhan Yesus? Yes, ada 12. 12 muridnya Tuhan Yesus. Nah, hari ini firman Tuhannya kita baca dari Lukas. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Nah, adik-adik tapi tahu enggak sih bagaimana ya Tuhan Yesus memilih murid-muridnya? Apa dia bikin kayak pengumuman seperti idol, aku ini ada lowongan, ada kegiatan nih untuk mencari murid-murid Tuhan Yesus. Ayo siapa yang mau daftar? Ayo siapa yang mau ikut? Oh tidak adik-adik, Tuhan Yesus melakukannya itu tertulis di Lukas 6 ayat 12. Kakak Damai baca ya. Kalau adik-adik ada Alkitab, dibuka ya. Lukas 6 ayat 12, perikopnya judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu caranya Tuhan Yesus berdoa, meminta kepada Tuhan, memilih murid-muridnya. Dia berdoa semalam-malaman, doa semalaman. Wah, ia berbicara kepada Tuhan. Jadi dia tidak asal pilih juga. Dia melakukan hal yang tepat. Berdoa kepada Allah, memilih murid-muridnya. Nah, ketika hari siang ayat 13, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi murid-muridnya itu yang disebutkan juga rasul. Wow, ada 12 loh adik-adik. Nah, kita mau bahas ya murid-muridnya Tuhan Yesus. Simon yang juga diberinya nama Petrus. Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, kita lihat ya gambarnya nih adik-adik. Simon Petrus merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Simon Petrus berprofesi sebagai nelayan. Ia bekerja di Kapernaum. Murid yang selanjutnya, Andreas. Andreas adalah murid pertama Yesus
sekaligus saudara Simon Petrus. Ia tinggal bersama Petrus dan menjadi penjala ikan. Ia adalah sosok yang membawakan anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Ingat ya adik-adik, dia yang membawakan, yang memberikan makan 5 roti dan 2 ikan. Ini muridnya Tuhan Yesus. Nah, murid selanjutnya yang ketiga, seperti Petrus, Yakobus juga menjadi murid yang dekat dengan Yesus. Ia bekerja sebagai nelayan bersama Yohanes dan ayahnya. Setelah itu, Yohanes berasal dari keluarga Zebedeus yang kaya dan terpandang. Yohanes merupakan murid Yesus yang paling muda. Yakobus dan Yohanes itu mereka bersaudara, berasal dari keluarga Zebedeus yang sangat kaya. Mereka menjadi nelayan. Selanjutnya, Filipus. Nah, Filipus juga berasal dari Betsaida. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan, Betania. Ia membawa Bartolomeus menjadi murid Yesus. Wah, keren ya. Filipus membawa Bartolomeus. Bartolomeus, siapa sih Bartolomeus ini? Bartolomeus merupakan sosok yang jujur, cerdas, dan tulus. Bartolomeus sempat ragu ketika diajak menjadi muridnya. Lihat gambarnya adik-adik. Dia sempat ragu, tapi akhirnya dia memutuskan untuk ikut dengan Tuhan Yesus menjadi muridnya. Selanjutnya, Thomas. Ini pasti kalian sudah tahu Thomas. Thomas adalah murid Yesus yang ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya. Aku harus pegang lambungnya, aku harus pegang tangan dan kakinya, baru aku percaya. Itulah Thomas. Tapi dia murid yang baik juga. Selanjutnya Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Ia dipandang buruk oleh orang Yahudi karena pekerjaannya, karena meminta lebih banyak dari yang sudah ditetapkan. Wah, jadi orang-orang gak suka nih teman-teman, adik-adik sama Matius. Selanjutnya, murid yang ke-9, Yakobus anak Alfeus. Dia juga seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak. Murid yang ke-10, Tadeus. Tadeus telah menunjukkan pengabdian dan ketekunan untuk Yesus. Dia juga mencurahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Yang ke-11, Simon. Kalau tadi ada Simon Petrus, tapi ini Simon orang Zelot. Simon berasal dari suku Zelot, suku yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Yesus memanggil Simon bersamaan dengan Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas Iskariot, dan Tadeus. Dan yang terakhir itu Yudas Iskariot. Apa sih pekerjaannya? Yudas Iskariot adalah bendahara para rasul dan ia juga yang mengkhianati Yesus. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Nah, adik-adik, itulah ke-12 murid Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus berdoa semalaman. Dia memilih tidak asal memilih. Dia mencari tidak asal mencari. Tapi dia bertanya kepada Tuhan. Dia memilih sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mereka melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Mereka taat. Ada yang ragu. Itu benar sekali. Tapi adik-adik, yuk kita lihat betapa setiap murid-muridnya itu tidak dipilih dari, dia sangat kaya. Ada yang kaya, tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Dia memilih bukan dari yang baik. Semuanya baik. Tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Tuhan melihat kepada janji Tuhan. Tuhan mencari yang dikehendaki oleh Bapa di surga sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dia berdoa.
Lalu adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Jadi dia bukan hanya sekedar mengajar, setelah itu selesai, tidak. Tapi dia memberi hidupnya. Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang luar biasa tentang kerajaan surga kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya mengetahui, oh ini murid yang berasal dari Tuhan. Ini yang harus kami lakukan untuk membawa setiap orang kenal dengan Tuhan. Adik-adik, di Matius 10 ayat 1, kita buka ya. Kakak Damai buka. Matius 10 ayat 1. Apa ya? Ayo dibuka Alkitabnya adik-adikku. Nah, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itulah Tuhan Yesus, betapa dia luar biasa. Dia pilih bukan untuk sembarangan, bukan untuk aku mau punya murid, tidak. Tapi untuk memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil kepada banyak orang melalui ke-12 rasul ini, melalui ke-12 muridnya ini. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, mereka mengikuti. Kemana Tuhan Yesus ada, mereka selalu ada. Mereka makan bersama. Seperti Tuhan Yesus tidak hanya mengajar yang tadi Kakak Damai sampaikan, tapi Tuhan Yesus hidup untuk murid-muridnya. Ada yang tadi ragu, ada yang bingung, ada yang sifatnya pemarah dari ke-12 murid ini. Apakah Tuhan Yesus tahu karakter mereka? Tuhan Yesus tahu. Tapi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk mengajarkan murid-muridnya. Itu tidak menghalangi Tuhan Yesus dan itu tidak membuat Tuhan Yesus menolak mereka untuk menjadi murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus membutuhkan mereka. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus hidup dengan mereka, hidup dengan ke-12 murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus makan bersama. Tuhan Yesus bermain bersama. Tuhan Yesus membagi hidupnya, menceritakan seluruh kehidupannya kepada murid-muridnya. Setiap hari murid-muridnya melihat bagaimana Tuhan Yesus hidup penuh dengan kasih, hidup penuh dengan sukacita, hidup melayani, hidup menyenangkan orang lain, berbuat baik. Itu yang murid-muridnya lihat dari Tuhan Yesus. Adik-adik, maukah engkau menjadi muridnya Tuhan Yesus? Ya, jawabannya mau. Pastinya semua mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Kakak Damai juga mau jadi muridnya Tuhan Yesus. Lalu Kakak Damai minta sama Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya Kakak Damai. Yes, kita sudah melakukan itu. Lalu maukah kita hidup untuk Tuhan Yesus? Jangan berpikir, Kak, aku kan tidak mampu, kan aku tidak cantik, Kak, kan aku suka pemarah, Kak, aku kan egois di rumah, Kak, aku kan begini, aku kan begitu. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Dia ingin semua anak-anak yang di rumah, dimanapun, menjadi murid-muridnya. Jangan takut adik-adik. Jangan lihat kelemahanmu, jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat apapun. Tuhan Yesus sudah memilih engkau. Engkau sangat berharga. Engkau sangat spesial. Maukah engkau menjadi muridnya Tuhan Yesus? Mengikuti yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Memberitakan kabar keselamatan. Sama seperti ke-12 murid Tuhan Yesus. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mereka menceritakan tentang kuasa dan mujizatnya Tuhan Yesus kepada orang-orang. Bahkan mereka menyembuhkan orang yang sakit. Wow, sama seperti Tuhan Yesus yang lakukan. Luar biasa. Maukah engkau menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus? Yes. Beri hidupmu. Bagaimana caranya menjadi murid Tuhan Yesus? Berdoa. Berdoa kepada Tuhan.
setia membaca firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus, waktu murid-muridnya dekat dengan Tuhan Yesus, mereka selalu mendengarkan Tuhan Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan kita dapat dari Alkitab. Yuk adik-adik, baca firman-Nya. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana murid-muridnya hidup. Kita lihat bagaimana pelayanannya setiap murid-muridnya, rasul-rasulnya. Ya adik-adik, setia baca firman Tuhan. Setia bersaksi. Bagaimana caranya bersaksi? Bantu orang tuamu di rumah. Taat kepada orang tuamu. Sama seperti murid-muridnya taat kepada Tuhan Yesus. Engkau pun taat kepada orang tuamu. Karena mereka adalah wakil Tuhan. Taat kepada sekolahmu. Ada peraturannya, belajar jam 7 misalnya. Kalian sudah hadir jam 7. Maukah engkau melakukannya? Maukah engkau setia menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melihat kepada hidupmu. Tuhan Yesus melihat kepada hatimu. Jangan ragu kepadanya. Dia ingin engkau menjadi muridnya. Amin. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini aku mau menjadi murid-Mu. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau hidup untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami untuk menjadi murid-Mu. Mengasihi, melayani, bahkan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mungkin ada adik-adik di sini yang sedang ikut menyaksikan juga ibadah online pagi ini. Mungkin engkau belum tahu caranya. Mungkin engkau baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Maukah engkau menjadi murid Tuhan Yesus? Maukah engkau diubahkan untuk seturut dengan firman Tuhan? Kalau engkau mau, taruh tanganmu di dadamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku tidak tahu bagaimana menjadi murid-Mu. Ini aku Tuhan, tolong aku untuk menjadi murid-Mu. Aku buka hatiku, aku undang Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Wah, luar biasa. Engkau sudah menjadi murid Tuhan Yesus dan engkau diselamatkan. Jangan lupa adik-adik, kita mau mengikut Tuhan kemanapun kita pergi. Untuk setiap kita, ibadah kita telah selesai. Yuk semua angkat tangan. Kita terima berkat Tuhan. Aku diberkati. Hidupku diberkati. Masa depanku diberkati. Keluargaku diberkati. Sekolahku diberkati. Aku menjadi berkat kemanapun aku pergi. Aku melayani Tuhan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita mengalir atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman King's Generation, minggu ini ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita ulangi ya teman-teman. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fira Dan Kak Iren di aktivitas minggu ini. Hari Minggu ini kita mau apa sih Kak? kita mau main games. Wah, gamesnya apa nih Kak?
Gamesnya hari ini kita mau mindahin gelas-gelas plastik ini ke titik semula. Jadi alat dan bahannya ada 13. Adik-adik boleh siapin 13 gelas plastik seperti ini. Nah, kenapa 13? Hari ini kita belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus. Siapa di sini yang masih ingat ke-12 murid Yesus? Ya. Oke, yang masih ingat boleh ya ketik nama-nama murid komentar. Yesus di kolom komentar. Oke, nah jadi kita mau menuliskan nama-nama murid Yesus di ke-12 gelas plastik ini. Nah, di sini ada satu gelas yang kita beri tanda berbeda. Kita akan menuliskan nama kita, oke? Yuk Kak Fira, boleh Oke, dibantu. Kak. Nama-nama murid Yesus, siapa aja? Coba Kak Fira, sebutin nama-nama murid Yesus. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Yakobus anak Alfeus, Thomas, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Oke, adik-adik sudah ingat lagi kan ke-12 murid Yesus? Oke, kita siap main game. Jangan lupa yang satu gelas yang berbeda ini kita mau tulis nama kita ya. Karena kita adalah salah satu murid Yesus juga. Setuju? Setuju. Oke. Kita siap bermain ya adik-adik. Siap, Yuk, Kak. siapa yang paling cepat ya? Airen atau Kak Fira? Siap? Bisa ditulis di kolom komentar. Oke. 1, 2, 3. Aku yang menang. Oke, Kak Fira menang hari ini. Jadi Kak Fira, kita bukan cuma mau jadi pengikut Tuhan, tapi kita mau sampai kepada murid Yesus. Yes, Murid benar, Kak. Tuhan Yesus. Jadi kita mau melakukan seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Tuhan ajarkan. Kita mau melakukan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi kita juga mau memberitakan Injil lewat hidup kita. Kita mau biar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Kita jadi berkat buat banyak orang. Pasti. Oke adik-adik, sampai di sini dulu aktivitas kita minggu ini. Sampai ketemu di aktivitas kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kuis. Yes. Oke adik-adik, sebelum kita menjawab kuis, siapkan nama dan wilayahnya. Oke, siap? Oke, pertanyaan pertama. Apakah tema ibadah sekolah minggu hari ini? A. Aku cinta Yesus. B. Tuhan mengasihi semua anak. C. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Ayo dijawab. 1, 2, 3. Silakan menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Oke, kita lihat. Apa tema ibadah sekolah minggu hari ini? Ya, jawabannya C. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Oke, kita lihat poinnya ya. Kita putar spinnya. 1, 2, 3. Putar. Putar. Stop. Oke, poinnya 100. Oke deh. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Tetap tulis nama
dan wilayahnya. Pertanyaan kedua, siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan di minggu ini? A. Yusuf. B. Maria. C. Tuhan Yesus. Ayo ketik. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Oke, kita lihat ya. Siapa tokoh Alkitab yang diceritakan minggu ini? Jawabannya adalah C. Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang benar? Oke, semuanya benar. Oke, kita lihat ya poinnya ya. Kita putar spinnya. 1, 2, 3, putar. Putar, putar, putar. Stop. Oke, nilainya 200. Wow, keren. Oke, siap-siap. Pertanyaan yang ketiga, tetap ya. Tulis nama dan wilayahnya. Pertanyaan ketiga. Siap. Apa ayat hafalan di minggu ini? A. Matius 1 ayat 1. B. Yohanes 15 ayat 16a. Yang C. Lukas 3 ayat 1. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Oke, ayat hafalan minggu ini yaitu diambil dari, ya benar, B. Yohanes 15 ayat 16a. Siapa yang benar? Oh, benar semua. Oke, yuk kita putar spinnya yuk. Buat nilai poinnya berapa? Putar, 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 putar. Stop. Wow, nilainya 225. Wah, semakin meninggi ya. Oke adik-adik, sekian kuis pada minggu hari ini. Selamat yang tercepat yang sudah mengetik. Minggu depan bisa ikut lagi kuisnya. Ayo, tetap mengikuti ibadah sekolah minggu dan tetap menjawab setiap kuis-kuis yang ada. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.